Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Cuan, Curahan Hati Perempuan. Bang Udin jualan bakmi. Kuahnya dicampur ikan teri. Ini menjalani silaturahmi. Biarkan kami perkenalkan diri. Halo, kenalin aku Naila Husna dan ini temanku. Halo, aku Farah Nabila. Nah, di podcast kali ini kita mau ngobrolin apa sih, Kak? Hari ini kita mau ngobrolin tentang patriarki. Wah, Judulnya, mantap nggak sih perempuan diperlakukan seperti itu? wah, menarik nih. Pastinya menarik dong. Kita di sini juga bakal ngobrol-ngobrol santai. Dan topik ini pun juga bisa menambah pengetahuan kalian. Benar banget. Dan hari ini kita berdua bakal nemenin kalian selama 20 menit ke depan. So, stay tune ya guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, apa kabar nih Kak? Baik dong. Kemarin kan udah libur lama banget nih. Kemarin liburan kemana aja? Aku kemarin habis dari Malang. Gimana, macet nggak? Wah, pastinya macet dong. Ya, bukan Malang kalau nggak macet. Apalagi ya musim liburan tuh. Waduh, itu udah orang mau tawuran. Iya, Ngumpul semua di situ. benar-benar. Apalagi libur lebaran kan. Bener Pastinya banget. orang-orang pada pulang kampung, ketemu keluarga mereka yang ada di sana. Pas ke Malang kemarin kamu kemana? Aku kemarin itu habis dari Batu, terus ke Jati Park juga. BTW Jati Park sekarang itu lebih bagus ya. Soalnya aku kemarin itu, maaf, soalnya aku terakhir ke Jati Park itu pas SD, gitu udah lama Lama banget ya. Iya, bener banget. Kamu pernah ke Jati Park? Pernah. Aku terakhir ke sana tuh pas SMP kelas 3. Berarti lebih tua aku ya. Iya, iya. Ya, kalau kamu sendiri kemana kemarin? Aku pas libur lebaran kemarin aku nggak kemana-mana sih, tapi kemarin aku sempat jalan-jalan ke Surabaya sama keluargaku. Oh, begitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal liburan nih, geng. Nah, kita sebagai pelajar kan apa ya, sementara waktu terbebas dari apa ya, pekerjaan, sekolah dan kegiatan sekolah. Benar. Nah, pastinya kita lebih sering main HP nggak sih? Benar. Apalagi kan di rumah ya bosen banget. Paling ya scroll-scroll sosial media gitu kan. Nah, di sosial media itu kak ya, aku ngeliat juga nih, ada isu yang lagi rame. Oh ya? Isu apa sih Kak? Nah, jadi di sosial media itu lagi ada isu apa ya, orang-orang pada ngebahas pasangan KDRT. Wah, ini mirip banget Iya. ya. Nah, aku juga selalu mantengin sosial media kan, dan aku juga sempat baca-baca, ternyata selain KDRT tuh ada juga perlakuan yang nggak adil terhadap perempuan. Jadi kayak si perempuan ini dianggap remeh gitu. Jujur ini sedih banget sih, karena aku sebagai perempuan juga bisa ngerasain apa yang mereka rasain. Bener banget sih, ini sangat miris banget sih, miris hati juga nggak sih? Iya. Benar. Kita memang sebagai masyarakat itu harus peduli dan peka ya sama yang isu Benar. ini. Padahal ya kak, KDRT, diskriminasi itu termasuk pelanggaran HAM. Benar banget. Dan perlakuan kayak gini tuh selalu berimbas ke perempuan. Mentang-mentang si laki-laki ini ditempatkan sebagai kepala keluarga yang punya kekuasaan tertinggi. Terus mereka jadi bersikap semena-mena sama perempuan gitu. Waduh, ini jadi nggak adil banget ya kayak. Benar. Nah, dari isu tersebut sudah kelihatan kan kalau itu termasuk budaya patriarki yang masih melekat di Indonesia. Patriarki, apa sih itu patriarki? Nah, di sini Farah bakal ngejelasin nih, apa sih patriarki itu. Oke, di sini aku bakalan ngejelasin nih pengertian patriarki itu apa sih. Nah, menurut Alfian Rosmansyah 2013 di bukunya yang berjudul Pengantar Gender dan Feminisme, patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi.
Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama. Oke, itu tadi pengertian patriarki. Tapi aku sendiri nih ingin tahu nih, Kenapa nih, pendapat Kak? Kak Naila tentang patriarki itu gimana? Nah, kalau menurutku, menurut pandanganku nih, Kak, Ya. aku nggak setuju sama budaya patriarki. Hmm. Karena budaya ini tuh sangat merugikan perempuan. Bisa menyebabkan kekerasan, KDRT, terus perlakuan nggak adil terhadap perempuan. Yang pertama KDRT. Di budaya patriarki ini laki-laki kan ditempatkan sebagai kepala keluarga yang punya kekuasaan tertinggi. Nah, pandangan ini tuh ngebuat laki-laki menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mendisiplinkan anggota keluarganya, terutama perempuan. Kekerasannya tuh biasanya kekerasan fisik, biasanya dipukul gitu, terus ada kekerasan psikologis, biasanya diancam, terus mempermalukan, kritik secara berlebihan, dan masih ada kekerasan yang lain. Dan hal itu bisa menyebabkan trauma bagi si korban. Nah, selain itu, patriarki juga bisa menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Perempuan ini sering banget dipandang sebagai objek seksual dan subordinat laki-laki. Dalam hal ini, laki-laki itu memposisikan dirinya sebagai pihak yang cenderung memiliki keleluasan untuk melakukan apapun terhadap perempuan. Nah, ini tuh bisa memicu pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan yang lain. Dan sebagian orang tuh masih ada yang anggap hal ini tuh hal yang wajar gitu. Nah, ini juga salah satu penyebab tingginya angka pelecehan seksual di Indonesia karena budaya patriarkinya masih sangat melekat di masyarakat. Waduh, ini ngeri banget sih ya, Benar sampai banget. bawa-bawa fisik, sampai apa ya, melakukan kekerasan gitu. Ya. Waduh. Tapi ya Kak Naya, aku lihat sebagian orang itu malah ada yang membenarkan patriarki. Oh iya, Ini bisa sampai. Ini kayak apa ya, kok dibenarin gitu iya. loh. Nah, mereka tuh karena mereka tuh berpandangan bahwa patriarki dapat membuat laki-laki sadar bahwa dirinya memikul tanggung jawab yang besar dalam mengayomi keluarganya. Sehingga harusnya dia memiliki keinginan untuk tidak membuat keluarganya terluka atau menderita. Terlebih lagi jika menderita dikarenakan perlakuannya. Ini juga menunjukkan bahwa seorang pria harus mapan dan mampu menjadi tulang punggung. Jika seorang pria tidak memiliki pandangan seperti itu, lantas apa manfaat budaya patriarki di Indonesia? Apakah seorang wanita juga harus mengikuti seseorang yang bahkan tidak memiliki rasa tanggung jawab akan masa depan dan masa sekarang? Itu, Kak. Wah, aku baru tahu sih ternyata ada orang yang masih membenarkan hal ini. Mm-mm. Nah, kalau menurut pandangan kamu nih Kak, soal patriarki ini gimana? Kalau pandangan aku sendiri ya, sama kayak Kak Naila, aku juga nggak setuju nih sama adanya patriarki yang masih apa ya berkembang di Indonesia gitu kan ya. Nah, aku nggak setuju karena eh, patriarki ini menimbulkan adanya ketidaksetaraan gender, Benar. yang mana perempuan itu dipandang sebelah mata oleh kaum patriarki. Ya, Karena mereka itu masih memegang teguh bahwa apa ya, kaum perempuan itu memiliki kedudukan yang rendah daripada benar. Benar, laki-laki benar. gitu. Terus patriarki sendiri juga ya bisa mengubah pola pikir seseorang. Jadi apa ya? Mereka apa ya? Menganggap remeh kaum perempuan gitu. Jadi mereka menganggap bahwa perempuan itu hanya mampu di apa ya urusan domestik saja kayak Hmm, membersihkan rumah, mengurus anak benar, seperti benar, itu. benar. Nah, hal itulah yang membuat apa ya eh, perempuan itu dianggap remeh gitu loh Hmm, gitu. Karena kalau di luar itu perempuan itu kurang dihargai. Jadi kayak kerja apa gitu mereka kurang dihargai. iya, Karena iya, mereka memang menganggap sih bahwa benar. ya perempuan itu hanya mampu di bidang Iya, domestik iya, saja gitu. Di dalam budaya patriarki sendiri, laki-laki apa ya lebih mendominasi peran di dalam masyarakat. Nah, hal itulah yang membuat perempuan itu tidak memiliki pengaruh signifikan atau benar. kebebasan dalam ranah kehidupan. Gitu. Selain itu dalam sisi psikologis nih, dalam sisi Hmm, psikologis eh, perempuan itu seringkali tidak mendapatkan keadilan dalam kehidupan sosial maupun pribadi. Nah, itu juga yang menyebabkan adanya tekanan psikologis seperti trauma, apa, depresi, terus depresi. kecemasan, Ya, seperti itu kan ya. Iya banget. Nah, eh, norma gender pun ya itu masih dipaksakan oleh patriarki, gitu, yang membuat
kaum perempuan itu merasa tertekan, merasa eh, apa ya, apa ya namanya, nggak puas dengan dirinya sendiri Ya, benar. gitu, Mbak. Benar banget sih, Kak. Perlakuan kayak gini tuh bisa menyebabkan trauma bagi si korban. Hmm. Nah, aku juga udah punya data-datanya nih, Kak. Yang pertama, Widianti mengutarakan pendapatnya yang dilansir dari IDN Times. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan dari akarnya. KDRT menurutnya terkadang mengakar dari budaya. Apa yang dimaksud olehnya adalah terkadang KDRT lahir dari budaya patriarki yang berkembang di Indonesia. Ini menjadi salah satu faktor dasar KDRT yang selama ini lekat dengan rasa cemburu atau hal lainnya. Yang kedua, Cinombor mengutarakan pendapatnya yang dilansir dari kompas.id. Dari catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, panjang tahun 2022 hingga Juni 2023, terdapat 15.921 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dengan jumlah korban 16.275 orang. Berdasarkan jenis kekerasannya, kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dengan korban berjumlah paling banyak adalah kekerasan fisik. 7.941 kasus, kekerasan psikis berjumlah 6.576 kasus, kekerasan seksual 2.948 kasus, dan penelantaran 2.199 kasus. Yang ketiga, menurut Shania Group, tahun 2022, salah satu contoh kasus akibat budaya patriarki ini adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait hasrat nafsu seseorang dan fungsi reproduksi secara paksa dan tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, dan relasi lainnya yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, dan politik. Kekerasan seksual dapat menimpa siapapun, tetapi sering dijumpai para korban dari kekerasan seksual ini mayoritas adalah kaum perempuan. Komnas Perempuan mencatat terjadi kekerasan seksual yang menimpa kaum perempuan di ranah personal sebanyak 2.807 kasus dan di ranah komunitas terjadi sekitar 2.091 kasus pada tahun 2020. Waduh, banyak juga ya Kak. Ini Benar. miris banget liatnya sumpah. Oh iya, aku nemuin beberapa kasus juga. Nah, yang pertama, Ali Mustafa mengutarakan pendapatnya yang dilansir dari Jawa Post bahwa diskriminasi yang diperoleh dari wanita yang bekerja yaitu jenjang karir yang terhambat terutama wanita yang sudah berkeluarga, serta peraturan cuti melahirkan, honor, dan pelecehan seksual menjadi beberapa diskriminasi yang dialami para wanita pekerja. Pendidikan bagi kaum wanita untuk sebagian masyarakat dianggap kurang penting. Mereka yang memiliki pola pikir tradisional beranggapan kaum wanita kodratnya di dapur dan adanya anggapan bahwa wanita yang memiliki karir cemerlang serta berpendidikan tinggi pasti susah dalam mencari pasangan hidup karena laki-laki merasa minder. Gitu. Terus yang keempat nih Kak, maaf, yang kedua, maaf. Yang keempat jauh banget ya. Maaf ya, ini emang nggak kencang gitu ya, ngantuk ya nih. Ya, Siang. iya benar. Dua, Lita mengutarakan pendapatnya yang dilansir dari FOA Indonesia bahwa dalam hal pengurangan jumlah karyawan, 14,3% responden mengatakan bahwa masih terjadi diskriminasi gender di perusahaan tempat mereka bekerja. Perempuan masih menjadi target dirumahkan oleh perusahaan karena dianggap sebagai beban perusahaan. Diskriminasi jenis ini seringkali dialami oleh perempuan yang telah menikah. Stereotip perempuan yang dianggap tidak wajib mencari nafkah juga kadang menjadi alasan jurnalis perempuan menjadi sasaran dirumahkan oleh perusahaan. Perusahaan media pun masih melakukan diskriminasi terhadap jurnalis perempuan dalam hal kontribusi untuk pengambilan kebijakan. Hal ini terlihat dari 14,4% responden yang mengatakan bahwa ruang redaksi mereka tidak mengakomodasi ide atau saran dari jurnalis perempuan terkait liputan dan 14,8% responden mengatakan bahwa ruang redaksi tidak mengakomodir ide atau saran dari jurnalis perempuan terkait kebijakan perusahaan. Nah, terus yang ketiga nih Kak, maaf ya. Data organisasi
Data organisasi buruh internasional atau ILO pada 2018 menunjukkan bahwa hanya setengah dari populasi perempuan Indonesia yang memiliki pekerjaan dan jumlahnya pun tidak pernah bertambah. Sedangkan pada laki-laki, tingkat ketenagakerjaan mencapai hampir 80% populasi. Stigma yang melekat pada perempuan, seperti perempuan itu lebih lemah sebagai pekerja ketimbang laki-laki, menjadi salah satu alasan mengapa pihak perempuan, maaf, perusahaan, enggak maaf ya, Lanjut, lanjut, emang lanjut. ini ada ribet ngomongnya. Gak apa-apa. Perusahaan enggan memperkerjakan mereka. Gitu. Terus yang ada terakhir nih, nah, hasil penelitian Alfonso Linares Navarro Blascoros, Ece Burua, dan Martinez, maaf ya kalau ada salah kata, 2006, ya, tentang dampak dari kekerasan fisik dan psikologis terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan psikologis atau fisik atau keduanya memiliki kemungkinan yang tinggi untuk mengalami gejala cemas, depresi, post-traumatic stress disorder, dan pikiran untuk bunuh diri. Perempuan yang mengalami kekerasan psikologis memiliki kemungkinan yang tinggi untuk mengalami gangguan psikologis. Gitu. Sedih banget sih sampai menyerang terus mereka yang Bener pada banget. akhirnya mereka sampai bunuh diri gitu kan. Mm-mm. Nah, dari permasalahan tadi aku udah nemu solusinya nih, Kak. Yang pertama, pendidikan dan sosialisasi, yaitu mempromosikan kesetaraan gender sejak dini melalui pendidikan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menghapus stereotip dan bias gender dalam kurikulum, bahan ajar, dan proses pembelajaran. Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi perempuan, yaitu memberikan akses yang sama bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan. Mendorong kemandirian ekonomi perempuan melalui pengembangan keterampilan dan akses terhadap sumber daya produktif. Menghapus diskriminasi upah dan kesempatan kerja berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, perubahan kebijakan dan hukum, yaitu memperkuat undang-undang dan peraturan yang melindungi hak-hak perempuan, memastikan implementasi dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis gender, mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, perubahan budaya dan norma sosial, yaitu menghapus stereotip dan norma sosial yang merugikan perempuan, seperti pembagian peran gender yang tidak setara. Mempromosikan kepemimpinan perempuan dan peran aktif mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Mendorong keterlibatan laki-laki dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Nah, solusi ini tuh diperlukan untuk mengubah budaya patriarki yang telah mengakar di masyarakat. Upaya ini harus melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan individu untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih nyata. Waduh, ternyata ada solusinya juga ya, Kak. Wah, Benar. ini nice banget ini, sumpah. Nah, memang kesimpulannya adalah patriarki itu nggak dibenarkan ya, guys ya, karena ya pastinya merugikan kaum banget. perempuan. Ya. Iya, benar banget. Patriarki sendiri itu juga menyebabkan itu tadi psikologi, apalagi apa Kekerasan diskriminasi, seksual, benar, diskriminasi, KDRT. kekerasan seksual, kesetaraan gender, nah, gitu. Nah, budaya ini tuh bisa menghambat kemajuan dan pemberdayaan perempuan dan bisa menghalangi tercapainya kesetaraan gender. Jadi kita harus bijak-bijak memilih pasangan ya, guys. Benar banget. Oh ya, Kak, ini aku kepo nih yang ya, kepo Apa aja nih? sih, kepo aja, nggak kayak gimana, tapi Kakak ini apa ya, targetnya Duh, itu berapa? Ya, nggak tahu sih, cuman apa, kok random kepo, banget nih iya, pertanyaannya nih. kepo aja sih, kepo aja, ya kan nggak apa kan, ya ingin tahu gitu. Target nikah. Ya. Kalau target nikah sih aku nggak ada ya. Kayak, aku lebih ke nunggu pasangan yang cocok dulu, Nah, terus bener banget sama dong. nunggu waktu yang tepat. Jadi kalau misalnya nanti aku nikahnya pas udah tua ya di umur 30, 31 aku nggak masalah. Yang penting cocok dulu, terus sama udah pas, langsung udah mateng gitu, udah siap. Siap Kok ya. kamu? Kalau aku sih, aduh, aku sendiri sih masih bingung ya kalau ditanya kayak gitu. Karena kita sebagai pelajar juga ya SMA kan ya kan, jadi belum ada kepikiran juga. Kamu nggak mau nikah muda?
Waduh, ini kayaknya habis ini ya, besok Habis besok. ini. Iya, habis ini besok ini ya. Langsung bikin tuh terop. Tutup buku buka terop. Bener sekali, bener banget. Aduh. Aduh. Memang kita apa ya? Pernikahan itu kan selama-lamanya kan ya. Jadi Iya. apa ya? Kita harus pilih harus pasangan yang bener-bener bisa siap. ngargain, Iya. bener bisa ngargain diri kita sendiri gitu. Benar banget, benar. Kaum perempuan lah, ya kaum perempuan. Oke, maaf berakhirlah sudah podcast kali ini. Dan semoga podcast ini bisa memberikan ilmu bagi kalian semua dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Iya, bermanfaat dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.